Shalom. Kita bersyukur kita boleh memasuki bulan November. Dan itu artinya 1 bulan lagi sudah memasuki Desember. Waktu rasanya begitu cepat. Betul Bapak Ibu sekalian? Perasaan Januari udah masuk pertengahan, udah memasuk akhir lagi. Baik, kita akan melanjutkan eksposisi dari 1 Korintus, dari surat 1 Korintus. Kalau terakhir kita itu membahas 1 Korintus pasal 10 dan kali ini kita akan membahas 1 Korintus pasal 11. Namun karena perikop ini tentang perjamuan kudus maka didahulukan pada minggu ini. Nah, minggu depan baru membahas perikop pasal 11 ayat 2 sampai ayat 16. Baik, saya mengajak kita membuka kitab kita dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayat 34. Mari kita membuka Alkitab atau HP elektronik dan kita boleh memperhatikan, Bapak Ibu memperhatikan dan saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34 berkata demikian. Saya akan membacakan dalam TB2. Dalam petunjuk berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada pihak-pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar, yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina jemaat Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan meminum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Namun kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, hendaklah kamu sambil menunggu. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali di sebuah gereja di sebuah kota di Indonesia Timur sedang dilakukan ibadah dan ada pembagian roti hosti begitu. Nah, ada 2 orang yang datang mengikuti ibadah tersebut, kemudian mengambil roti itu. Kemudian roti itu bukan disiap-siap untuk dimakan tapi dibuang ke lantai begitu. Dilempar ke lantai kemudian diucek-ucek dengan kakinya begitu. Diucek-ucek dengan kakinya begitu. Ya. Kemudian melihat reaksi tersebut beberapa jemaat dari gereja suku tersebut kemudian menjadi terganggu, menjadi tidak senang dengan sikap orang tersebut. Kemudian
menanyakan, menegur orang tersebut karena berperilaku demikian. Tetapi orang itu tidak mau diterima teguran tersebut, akhirnya terjadilah kemudian cekcok. Kemudian untuk supaya tidak mengganggu ibadah, dua orang ini dipaksa keluar dari gereja tersebut. Nah ketika tersebut kemudian terjadilah kemudian pemukulan dan sebagainya. Dan akhirnya dua orang ini nggak terima, kemudian dia panggil teman-temannya begitu ya. Kemudian teman-temannya datang kemudian menyerbu gereja tersebut, melempar batu, menghancurkan gereja tersebut. Ternyata itu sudah dirancang untuk membuat kekacauan di gereja itu. Dan kemudian dilanjutkan dengan pemakaran di kota tersebut. Itu merupakan satu peristiwa yang sungguh terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah persoalannya adalah kenapa roti itu kalau sudah diterima hosti itu tidak boleh sengaja dicampakkan. Bukan masalah sekedar etis tidak etis Bapak Ibu sekalian. Tetapi kemudian apabila kemudian diujek-ujek dengan kaki begitu ya. Itu sama dengan tidak menghormati, karena pandangan gereja itu adalah roti itu berubah menjadi tubuh Kristus. Jadi roti itu dipahami, dimengerti teologisnya berubah menjadi tubuh Kristus secara fisik. Dan kemudian itu tidak boleh diperlakukan demikian apalagi diujuk-ujuk pakai kaki begitu. Kalau makan pun mesti diemut-emut gitu ya. Jadi nggak boleh digigit begitu ya. Itu pandangan dari gereja tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada pihak tertentu yang menggunakan pandangan tersebut kemudian membuat makar di gereja tersebut dan akhirnya di kota tersebut. Nah, jadi pandangan teologis kita terhadap sesuatu itu menentukan bagaimana kita menyikapinya Bapak Ibu sekalian. Contohnya pandangan yang lain. Kalau kita gereja tentu memandang bahwa roti dan anggur itu menjadi sarana untuk menyembuhkan, maka kemudian bisa menggunakan roti dan anggur itu sebelum didoakan kesembuhan. Nah dengan berharap nanti setelah kemudian makan roti minum anggur itu menjadi sarana untuk menyembuhkan orang tersebut. Nah itu pandangannya, walaupun Alkitab tidak mendukung akan seperti itu. Nah oleh karena itu mari kita belajar tentang bagaimana kita melakukan sakramen perjamuan kudus supaya kita mempunyai sikap yang tepat atau tindakan kita yang tepat di dalam kita mengikuti sakramen perjamuan kudus. Karena persoalan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan ternyata itu persoalan yang klasik Bapak Ibu sekalian. Dulunya pada zaman Korintus tersebut terdapat juga persoalan tentang perjamuan kudus tersebut. Kenapa demikian? Karena Paulus kemudian mendapatkan berita, dilaporkan bahwa ternyata mereka itu mengadakan perjamuan Tuhan tersebut. Mereka itu punya suatu culture, suatu budaya bahwa mereka perjamuan Tuhan itu dilakukan setelah dari perjamuan kasih. Jadi kebiasaan kota Korintus itu mereka sedang kumpul, sedang makan begitu ya. Dan kemudian mereka secara berkala jemaat Tuhan juga terlibat mengadakan perjamuan kasih atau agape feast itu dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Jadi mereka punya pola, mereka membawa makanan-makanan mereka dari rumah, kemudian berkumpul di satu tempat, kemudian mereka makan bersama, begitu menikmati. Dan setelah itu kemudian mereka menutupnya dengan perjamuan Tuhan. Jadi makan roti dan minum anggur tersebut gitu ya. Nah namun kenyataannya praktek hidup mereka menjadi berbeda saudara sekalian. Jadi mereka bawa perjamuan Tuhan tuh, mereka membawa masakan mereka yang enak-enak tuh bawa sama-sama kumpul. Sebenarnya tujuannya itu adalah satu kesempatan untuk saling berbagi dengan yang lain, memperhatikan yang lain, untuk wujud kesatuan dari jemaat. Tetapi dalam kenyataan praktek mereka adalah ada jemaat-jemaat yang berada dalam kondisi ekonomi yang berada, kemudian membawa makanan tersebut, kemudian mereka makan dan mereka makan duluan. Mereka makan duluan, mereka nikmati makan duluan, kemudian setelah mereka makan duluan, kemudian barulah datang jemaat-jemaat yang menyusul. Nah biasanya yang tinggal itu adalah remeh-temeh gitu ya. Yang tinggal udah namanya sisa-sisa atau kadang-kala gitu udah habis begitu ya. Gak ada lagi yang bisa dimakan. Langsung dengan perjamuan Tuhan tersebut begitu ya.
Nah, jadi kondisi demikian Paulus melihat bahwa sesuatu yang awalnya itu tujuannya itu baik, benar, kemudian dalam praktek pelaksanaannya kemudian menjadi salah kaprah begitu ya. Bahkan tidak sedikit juga orang yang mengikuti perjamuan kasih tersebut dilanjutkan dengan perjamuan Tuhan. Sebelum perjamuan Tuhan mereka ikuti, mereka udah mulai mabuk, saudara sekalian. Wah, karena udah banyak minum anggur, begitu makan dan sebagainya gitu. Mereka udah mabuk. Nah, akhirnya perjamuan Tuhan itu hanya sebagai penutup saja di tengah-tengah kemabukan mereka begitu ya. Nah, ini kenyataan demikian sehingga Paulus mengatakan bahwa ini sudah salah kaprah, dalam arti kata tidak sesuai dengan apa yang digariskan, ya. Kemudian menimbulkan perpecahan di tengah jemaat karena kemudian ada orang yang berada yang bawa makanan yang enak-enak, kemudian yang tidak berada, kemudian mereka hanya mendapat remeh-temeh, akhirnya terbagilah golongan, ini orang berada, ini golongan tidak berada, begitu ya. Nah, kemudian mereka udah bisa membedakan yang datang terakhir itu biasanya adalah orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Nah, kemudian penggolongan demikian menyebabkan perpecahan di tengah jemaat. Ini yang Paulus tidak suka atau menyatakan bahwa ini tidak benar, dan Paulus memberikan teguran kepada jemaat di Korintus tersebut. Kemudian apalagi yang Paulus saksikan, yaitu mereka kemudian ikut perjamuan kudus tanpa mengakui tubuh Tuhan. Dalam arti kata mereka mengikuti dengan cara yang tidak layak. Mereka datang kemudian bisa ikut, kemudian tidak lagi memperhatikan bagaimana kehidupan mereka begitu. Karena kota Korintus ini adalah kota yang terkenal dengan berbagai masalah di dalam jemaatnya. Ada masalah perpecahan, ada masalah karunia, kesombongan karunia yang mereka miliki, ada masalah percabulan. Bahkan Paulus mengatakan orang yang tidak mengenal Allah pun tidak melakukan percabulan seperti yang kamu lakukan. Dan ada jemaat-jemaat yang terpengaruh. Dan kemudian mereka ikut juga di dalam perjamuan kasih tersebut. Dan kemudian mereka mengikuti perjamuan Tuhan. Dan mereka tidak masalah. Jadi mereka berantakan, mereka ikut perjamuan Tuhan, dan it's okay saja. Kenapa demikian? Karena itu mereka sudah menjadi rutinitas atau kegiatan ritual rutin yang mereka lakukan, sehingga tidak lagi ada suatu makna yang dilakukan, makna yang dipahami. Makanya kemudian Paulus mengatakan ini tidak benar karena itu akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Makanya di antara kamu nggak sedikit ada yang sakit dan kemudian ada juga yang meninggal karena tidak menghormati tubuh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanakah dengan zaman sekarang ini? Bagaimanakah dengan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus gereja zaman sekarang ini? Kita bersyukur gereja kita kan mengadakan sakramen perjamuan kudus tidak bersamaan seperti jemaat Korintus. Kita ada juga perjamuan kasih, biasanya diadakan minggu yang kelima begitu. Tapi enggak digabung dengan perjamuan kudus tersebut, ya. Biasanya gereja juga mengadakan khusus ini sakramen perjamuan kudus gitu ya. Ada gereja yang mengadakan 1 kali sebulan, ada yang mengadakan tiap minggu, ada yang mengadakan kemudian 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, tergantung ketersediaan pendeta yang melayani. Tetapi kita bisa melihat ada juga praktek-praktek atau pelaksanaan sakramen perjamuan kudus yang mungkin kita harus memikirkan tentang maknanya agar kita mengikuti sakramen perjamuan kudus itu dengan Paulus mengatakan dengan cara-cara yang layak, yang sepantasnya berdasarkan pemahaman kita tentang roti dan anggur tersebut. Satu kali saya pernah praktek di sebuah gereja yang mengadakan perjamuan kudus itu tiap minggu, saudara sekalian. Tiap minggu diadakan perjamuan kudus gitu. Dan kemudian gereja itu memperbolehkan anak-anak mengikuti sakramen perjamuan kudus. Gereja kita tidak mengizinkan anak-anak karena belum dibaptis, karena baptis usianya 15 tahun atau disidi, maka anak-anak diminta untuk tidak mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tetapi di gereja yang saya layani itu anak-anak juga ikut perjamuan kudus, saudara sekalian. Jadi mamanya kemudian ambil hosti kemudian kasih begitu ya. Nanti kadang-kadang diambil beberapa begitu, kayak kasih makan citato gitu, snack gitu. Nah, satu kasih lagi begitu. Nah, ini sudah pemaknaannya menurut saya udah nggak sesuai lagi begitu ya. Praktek-praktek seperti itu yang sudah tidak benar gitu ya. Oleh karena itu
Dan kita juga melihat di gereja, di tata gereja kita juga memberikan suatu aturan bahwa seseorang yang mengalami disiplin gereja tidak diperkenankan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Jadi aturan ini dibuat untuk memberikan suatu batasan kepada hidup jemaat tersebut supaya benar-benar memperhatikan bagaimana hidupnya yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, terhadap praktek-praktek yang tidak sesuai, tidak proper di dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus, maka Paulus mengatakan ada beberapa solusi yang Paulus katakan. Yang pertama, harus dipahami makna penting perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukanlah sesuatu yang rutin, dalam arti kata bukan sekedar ritual yang dilakukan saudara sekalian. Jadi perjamuan kudus itu karena rutin kemudian menjadi ritual akhirnya kehilangan makna. Makanya Paulus kemudian mengatakan bahwa apa yang telah kuterima dari Tuhan itulah yang aku katakan kepadamu tentang perjamuan kudus ini. Yaitu Paulus mengatakan bahwa coba perhatikan bahwa perjamuan kudus merupakan suatu perintah yang Tuhan katakan secara langsung kepada murid-muridnya untuk dilakukan menjadi peringatan akan aku. Dan kemudian Paulus kemudian mengatakan, ingatlah di ayat 26. Paulus mengatakan setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Paulus mengatakan kamu ini maksudnya adalah dalam kumpulan jemaat begitu. Artinya kamu ini adalah jemaat Tuhan yang karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, kita ini bisa menjadi jemaat secara bersama-sama. Karena keselamatan dari Tuhan, pengorbanan dari Tuhanlah, kemudian kita ini dikatakan sebagai keluarga perjanjian baru, kita ini disatukan oleh Tuhan menjadi umat Tuhan, dan kita itu diperintahkan untuk melakukan perjamuan kudus tersebut. Dan Paulus mengatakan setiap kali kamu melakukannya, jadi bukan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, setiap kali, ingat, setiap kali kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kematian Tuhan Yesus menjadi satu peristiwa yang sangat sentral, sangat inti di dalam kehidupan orang percaya. Karena kematian Kristus itulah yang memberikan solusi bagi dosa-dosa kita yang tidak mungkin kita selesaikan dengan usaha kita sendiri, dengan segala kebaikan yang kita lakukan kepada banyak orang, tidak akan mungkin bisa menyelesaikan dosa kita tersebut. Dan hanya melalui kematian Kristuslah yang bisa menanggung dosa kita tersebut sehingga kita dibebaskan, diberikan status menjadi orang bebas dari hukuman dosa tersebut. Oleh karena itu Paulus mengatakan, ingatlah setiap kali kamu melakukannya memberitakan kematian Tuhan. Tentang betapa dahsyatnya, betapa pentingnya kematian Kristus di atas kayu salib itu. Dan kita beritakan sampai ia datang. Jadi karya kematian Kristus itu Bapak Ibu Saudara sekalian menarik. Paulus mengatakan sampai ia datang. Ada banyak orang Kristen, ada orang percaya menjalani hidup yang sudah ditebus itu. Tetapi seperti hidup segan mati tak mau Bapak Ibu sekalian. Dalam arti kata merasa hidupnya ini yang paling susah, paling menderita. Padahal dia sudah ditebus oleh Tuhan begitu ya. Tetapi dia merasa bahwa penderitaanku ini yang paling besar, orang lain kok rasanya enak-enak ini ya. Karena dia nggak tahu apa yang dialami orang lain begitu ya. Jadi sebenarnya Paulus mengatakan kalau kamu itu memahami dan kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang, ingat itu maksudnya adalah bahwa ia akan terus menyertai hidup kita sampai ia akan datang yang kedua kalinya. Dan kamu akan mendapatkan penggenapan pengampunanmu, keselamatanmu itu. Yaitu kamu mendapatkan hidup yang kekal. Kamu dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Itu artinya bahwa sampai ia datang bukan berarti kemudian Yesus itu enggak peduli dengan saudara. Tidak memperhatikan saudara. Dia senantiasa hadir dan kemudian mendampingi dan mensupport Bapak Ibu Saudara sekalian. Buktinya apa? Buktinya adalah setiap kali kita melakukan sakramen perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Artinya bahwa Kristus hadir secara spiritual di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk ketika kita melakukan sakramen perjamuan kudus.
Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, Paulus kemudian mengatakan, oke, selanjutnya kalau kamu memahami makna demikian, maka prakteknya, maka persyaratan atau istilahnya persiapan untuk perjamuan kudus adalah menguji diri. Kata menguji diri Bapak Ibu sekalian artinya upaya yang sungguh-sungguh mendalam untuk melihat kedalaman hati dan sikap dan perilaku kita. Jadi lebih kepada bagaimana kita melihat hati kita. Dalamnya lautan dapat diukur gitu ya. Tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu saudara sekalian. Ya, karena hati kita itu sungguh-sungguh dalam dan hanya kita yang bisa menyelidiki hati kita itu. Istilahnya itu bisa juga itu menjelajah hati. Jadi menjelajah hati kita begitu. Kita yang paling mengerti kondisi hati kita. Kita yang paling mengerti apakah kesombongan itu masih ada di dalam hati kita. Kita yang paling mengerti apakah pride, harga diri kita yang sangat tinggi itu tetap ada di dalam hati kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang gampang sekali tersinggung. Jadi orang yang gampang tersinggung Bapak Ibu sekalian bukan karena semata karena kita mengatakan wah itu udah jadi karakter dia, enggak. Tetapi kalau di dalam hatinya dia selidiki itu akarnya adalah kebanggaan dirinya itu begitu tinggi. Atau dia menggantungkan atau dia mendasarkan harga dirinya itu pada sesuatu yang dimiliki. Jadi ketika itu disinggung, tidak dihargai, wah dia menjadi kesal, menjadi marah. Nah itu menyelidiki hati. Menyelidiki hati itu upaya untuk sungguh-sungguh melihat apa sih akarnya di dalam hati saya ini. Apa sih idol berhala yang bercokol di dalam hati saya ini. Ada jemaat yang mengatakan bahwa saya itu setia datang beribadah kepada Tuhan Pak. Udah 20 tahun, 30 tahun. Tapi kalau diajak melayani gak mau. Udahlah Pak katanya. Saya tuh senang, nyaman saya ini datang ke gereja, duduk dengarkan, lalu pulang begitu. Udah cukup Pak, udah nyaman. Tetapi kalau kita selidiki di dalam hati kita, jangan-jangan kenyamanan itulah yang menjadi berhala di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita tidak mau mengambil bagian untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Jadi benar-benar menguji diri ini dan juga menyelidiki apakah ada dosa tersembunyi yang ada di dalam hidup kita. Jadi kembali ke konteks jemaat Korintus, banyak jemaat yang mengikuti sakramen perjamuan kudus karena ritual mereka. Ya penting ikut aja lah. Orang ikut ngambil maka enggak apa-apa lah ikut ngambil. Tanpa lagi kemudian mengecek kehidupan mereka. Apakah mereka ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah masih ada dosa-dosa tersembunyi yang mereka lakukan? Kan enggak ada yang tahu gitu. Ya memang yang hanya tahu itu hanya kita terkadang Bapak Ibu sekalian dengan Tuhan. Tetapi jangan lupa Tuhan tahu dan memperhatikannya. Kemudian bagaimanakah penerapannya bagi jemaat ketika mengikuti sakramen perjamuan kudus pada masa sekarang? Maka kita perlu memaknai sakramen perjamuan kudus demikian. Bahwa ketika kita mengambil roti meminum cawan, Bapak Ibu sekalian, maka Kristus hadir secara spiritual di tengah-tengah kita. Kok bisa gitu Pak? Lukas pasal 24 mengajarkan bahwa saat itu si Kleopas bersama temannya jalan bersama Yesus yang udah bangkit. Mereka ngomong-ngobrol tetapi mereka nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sampailah kemudian mereka sampai di rumah si Kleopas. Kemudian mereka bilang jangan berangkat dulu, tunggu sama-sama kami, kita mau ngobrol lagi. Nah akhirnya Yesus kemudian tinggal bersama dengan mereka, kemudian mengajar banyak hal, sampai akhirnya Yesus mengambil roti, memecahkannya, barulah tercelik mata Kleopas bahwa itu Yesus. Jadi saudara sekalian, kehadiran Tuhan sebenarnya yang bisa kita rasakan, yang kita pahami adalah ketika kemudian sakramen perjamuan kudus dilakukan. Karena Tuhan hadir secara spiritual di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun kita nggak bisa melihat saudara sekalian. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan hadir memberikan sarana anugerah pengampunan bagi dosa kita. Makanya kita perlu menguji diri. Menguji diri dalam arti kata apakah ada dosa yang tersembunyi yang kita lakukan. Lalu kita minta pengampunan dari Tuhan. Dan satu kali ketika saya kuliah di Saat, saya pernah satu kali tidak dalam ibadah ada sakramen perjamuan kudus. Saya tidak mengambilnya saudara sekalian.
Bukan karena uang kiriman belanjanya lagi kurang, saudara sekalian. Atau bukan juga karena nilai saya lagi jeblok gitu ya. Wah, mikirin gimana, bukan karena itu. Tetapi ada satu pergumulan dengan seseorang yang saya itu sulit untuk mengampuni. Dan itu membuat saya terus bergumul sampai nggak bisa tidur, begitu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengikuti sakramen perjamuan kudus. Karena ingin membereskan lebih dahulu diri saya, begitu. Tetapi kita jangan ekstrimnya satu lagi, saudara sekalian. Wah, nanti ada sakramen perjamuan kudus. Saya ini ada bohong sama teman saya. Makanya minggu ini saya nggak ikut, begitu. Nah, atau bulan depan ada sakramen perjamuan kudus. Wah, saya ini pernah mengucapkan kata-kata kasar sama orang tua saya, begitu. Nah, kalau gitu saya tidak mengikuti perjamuan kudus. Jadi, sikap hatinya adalah membenarkan untuk tidak mengikuti terus menerus sakramen perjamuan kudus karena 1, 2, 3, 4 alasan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap yang begini keliru. Karena sebenarnya di dalam sakramen perjamuan kudus, kita itu diberi waktu untuk menguji diri. Dan di sanalah kemudian ketika kita mendapati ada dosa yang kita lakukan, maka sakramen perjamuan kudus menjadi sarana anugerah untuk kemudian memberikan pemulihan bagi kita. Kita diingatkan ada pengampunan Tuhan yang kudus bagi hidup kita. Kalau kita datang meminta pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan akan hadir dan memberi pengampunan itu bagi hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita menguji diri itu sangat penting kita lakukan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin minggu depan ada perjamuan kudus. Nah, dalam minggu itu bisa mempersiapkan diri. Tetapi mungkin sebagian dari kita tidak dalam minggu itu. Sebelum sakramen perjamuan kudus melakukan menguji diri, mempersiapkan hati, meminta pengampunan dari Tuhan, itu pun bisa dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa sakramen perjamuan kudus merupakan sebuah momen yang spesial bagi kita sebenarnya. Di mana Tuhan datang menyapa kita secara personal. Menawarkan anugerahnya bagi orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan yakinlah bahwa sakramen perjamuan kudus sarana anugerah yang akan membarui hidup saudara. Memulihkan hidup saudara. Oleh karena itu marilah, ingatlah, setiap kali kita datang mengikuti sakramen perjamuan kudus, datanglah dengan hati yang tulus, yang siap untuk diperbaharui oleh kasih-Nya yang penuh pengorbanan. Amin.